Korban keracunan massal siswa di Kecamatan Kadungora, Garut bertambah menjadi 148 siswa. Korban berasal dari 4 sekolah, yakni SMP Negeri 1 Kadungora, SMP PGRI Kadungora, SDN 3 Talagasari, dan SMA An-Nisa. Korban keracunan yang masih dirawat di Puskesmas Kadungora berjumlah 59 orang. Di Puskesmas Lele sebanyak 33 orang, di RSUD Dr. Slamet Garut 3 orang, dan pasien rawat jalan berjumlah 53 orang. Sementara itu, pemerintah segera keluarkan peraturan presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis. Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Tak hanya itu, BGN juga mengeluarkan surat edaran. Dalam surat edaran nomor 5 tahun 2025 ditegaskan tentang pemberian insentif bagi guru penanggung jawab makan bergizi gratis. Nantinya, guru yang bertugas mengawasi jalannya makan bergizi gratis akan mendapatkan insentif sebesar Rp100.000 per harinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, guru penanggung jawab makan bergizi gratis dikabarkan mendapatkan insentif tambahan senilai Rp100.000 per hari. Kebijakan ini dikeluarkan langsung oleh Badan Gizi Nasional. Apakah ini kebijakan positif atau justru akan membebani para guru? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, dan Sekjen PGRI, Dudung Abdul Qodir. Saya akan ke Pak Lalu terlebih dahulu. Pak, apakah pemberian insentif bagi guru ini sebagai penanggung jawab MBG di sekolah dengan nominal Rp100.000 ini apa sudah sesuai dengan terbitnya surat edaran nomor 5 tahun 2025 dari BGN ini, Pak? Baik, Mbak. Jadi apa yang dilakukan oleh BGN hari ini secara positif kami sampaikan bahwa ini merupakan langkah yang baik ya bagi perkembangan pelaksanaan dari MBG. Karena kita ketahui bahwa pelaksanaan MBG ini kan adanya di sekolah. Nah, di hari-hari ini pada saat MBG ini mulai juga yang kami dapati di lapangan bahwa memang tidak ada petugas dari BGN yang standby di sekolah-sekolah. Jadi makanan yang diantar ke sekolah atau didistribusikan ke sekolah itu diantar oleh dapur. Kemudian setelah itu petugas dari dapur hanya memberikan atau menaruh makanan itu di sekolah. Selanjutnya mendistribusikan adalah para guru-guru yang ada di sekolah. Nah, oleh sebab itu langkah yang diambil oleh pemerintah melalui BGN hari ini dengan memberikan insentif itu saya rasa suatu hal yang wajar dan harus dilakukan karena yang melaksanakan tugas itu adalah guru-guru kita yang ada di sekolah. Kami sangat mendukung itu, bahkan sebenarnya nominalnya sangat kurang sekali itu, bila perlu ditambah sesuai dengan beban yang diberikan kepada guru-guru kita yang ada di sekolah. Namun jangan sampai nanti dengan adanya pemberian insentif ini, jangan sampai nanti fokus guru-guru kita untuk melaksanakan proses belajar mengajar menjadi terganggu. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Lalu tadi menyampaikan bahwa DPR mendukung bahkan kurang, tapi dari segi gurunya itu sendiri. Menurut Pak Dudung, bagaimana Pak? Apakah guru ini kan saat ini sudah sangat sibuk dengan mengajar, lalu ditambah lagi harus mengurusi, mengatur, bahkan memastikan MBG dalam kondisi baik dan disebar ke murid-muridnya. Nanti ini seperti apa? Apakah ini membebani atau ada tawaran lain mungkin dari PGRI-nya melihat hal ini? Ya, terima kasih Bang Angel dan terima kasih Bang Lalu, bahwa ini adalah kebijakan Presiden Prabowo yang saya pikir baru diluncurkan, baru digulirkan. Pastinya ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, harus kita evaluasi. Saya sepakat dengan Bang Lalu bahwa tugas guru adalah dioptimalkan bagaimana tugas dan fungsi sebagai seorang guru, yakni bagaimana guru meningkatkan kualitas kapasitas peserta didik baik akademik maupun non-akademik, karakter dan membangun peradaban bangsa. Tetapi hari ini kita sebagai seorang pendidik mendapatkan sebuah tugas dan saya pikir suci karena ini adalah
merupakan program dari Presiden Prabowo untuk bagaimana mensukseskan program makan bergizi gratis, bergizi yang disampaikan kepada para siswa. Tapi tentunya begini, fokus sebagai tugas gurunya tidak boleh terganggu, tetapi ini menjadi bagian penting bagaimana tata kelola ini disiapkan dengan sedemikian rupa, Mas Aldo, sehingga tidak terganggu tugas dan fungsinya, dan MBG menjadi sukses untuk Indonesia ke depan membangun generasi emas di tahun 2045. Solusinya adalah tepat sekali Badan Gizi Nasional memberikan insentif kepada guru yang membantu melancarkan. Karena memang sejatinya ketika makanan itu datang ke sekolah, mereka hanya menurunkan, bahkan yang membantu menurunkan juga adalah para guru, sehingga ada pekerjaan baru dari para guru, bagaimana menyiapkan makanan para siswa. Nah, ini yang menjadi hal penting buat kita. Bagi guru bukan persoalan 100, 200, 300 ribu. Tetapi ayo mulai bekerja sama, berkoordinasi, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, diedukasi guru, diedukasi anak, sehingga tata kelola makanan gizi di sekolah ini bisa sukses sesuai dengan harapan membangun kualitas SDM anak-anak kita di masa yang akan datang. Jadi PGRI menyambut, berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menyiapkan insentif, tapi bagi PGRI tugas utama yang suci bagi para guru jangan sampai terganggu dan terlupakan. Itu masalah. Baik, jadi tugas untuk mengajar atau memberikan ilmu ini tetap harus dijalankan dan tidak tidak terlalu dipentingkan begitu mengenai nominal. Lantas, apakah dengan adanya nominal Rp100.000 ini, DPR sudah dikonsultasikan juga dari BGN mengenai indeks biaya hidup tiap daerah, karena kebutuhan di kota besar dan daerah ini kan tentunya berbeda, Pak Lalu? Ya, jadi ini kan baru keputusan awal, Mbak. Jadi komunikasi dengan DPR, khususnya mitra BGN adalah Komisi 9. Di rapat terakhir yang kami ikuti kemarin melalui media maupun dari informasi yang diberikan oleh pimpinan Komisi 9, bahwa memang ada skema-skema ke depan. Tetapi di awal ini adalah memang BGN mematok 100.000 per hari melalui surat edaran yang nomor 5 tahun 2025. Tetapi yang ingin saya sampaikan juga bahwa sebenarnya tidak cukup untuk insentif guru. Yang perlu dipikirkan juga adalah bagaimana kebersihan sekolah, bagaimana sarana dan prasarana sekolah juga harus dipikirkan oleh BGN. Karena jujur saja kalau hari ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi juga sedang berupaya menyiapkan UKS, menyiapkan toilet-toilet atau sarana-sarana kebersihan lain. Nah, faktor keracunan yang hari ini marak terjadi tidak menutup kemungkinan dari internal sekolah tersebut. Contoh misalnya anak-anak kita hari ini ketika di suatu sekolah tidak ada wastafel misalnya. Nah, sementara mereka untuk santap MBG ini kan menggunakan tangan kadang-kadang, tidak menggunakan sendok. Nah, tanpa cuci tangan dengan sabun dan sebagainya karena keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah, maka tidak menutup kemungkinan itu menjadi salah satu faktor. Nah, sehingga kami di Komisi 10 di rapat terakhir dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta kepada Mendikdasmen untuk mengkomunikasikan ini, bahwa MBG dilaksanakan itu sangat bagus sekali. Juga harus diperhatikan oleh BGN bahwa sarana dan prasarana sekolah sebagai penunjang pelaksanaan dan kesuksesan MBG itu juga harus mendapat perhatian. Misalnya di sekolah-sekolah hari ini disiapkan wastafel agar siswa-siswi kita sebelum santap MBG mencuci tangan dengan sabun. Nah, edukasi ini juga perlu dilakukan. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa sekolah-sekolah kita hari ini tidak semua sekolah yang memiliki sarana dan prasarana kebersihan yang memadai. Kalau Mbak Angela ke daerah-daerah 3T misalnya, di daerah-daerah marginal, daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah yang di luar kota, di luar jangkauan, itu sarana dan prasarana sekolahnya sungguh sangat miris. Bahkan sekolah-sekolah di sana banyak yang tidak memiliki toilet. Sehingga untuk buang air kecil, apalagi buang air besar, siswa-siswi kita ini lari ke rumah-rumah penduduk yang terdekat di sana gitu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Jadi memang
saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Dudung tadi bahwa kerjasama seluruh stakeholder, mulai dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui Dinas Pendidikan yang ada di daerah beserta pemerintah daerah sangat perlu dilakukan. Komunikasi dengan keluarga besar sekolah juga sangat perlu dilakukan dan dilibatkan. Nah, selama ini BGN terkesan menutup diri. Nah, oleh sebab itu ini kejadian ini kita ambil hikmahnya bahwa tidak bisa program sebesar ini dilaksanakan oleh BGN sendiri. Harus semua kita terlibat untuk mensukseskan program ini. Katakanlah anggarannya ada di BGN, silahkan. Program ini ada di BGN, silahkan. Tapi mari kita sama-sama sukseskan. Pemerintah daerah juga turun tangan. Kementerian-kementerian terkait juga ikut turun tangan termasuk sekolah. Begitu, Mbak.